Purbaya buka angka hitungan kerugian negara akibat Omnibus Law warisan Jokowi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara dan menjelaskan kalau negara telah dirugikan oleh hadirnya Omnibus Law yang dibuat Jokowi dan Menteri Urusan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya mengatakan, dari satu jenis komoditas saja, yaitu batu bara, negara dirugikan 25 triliun rupiah setiap tahun. Alasannya karena negara harus menanggung beban restitusi, sementara pihak perusahaan yang melakukan ekspor, yang mengkreditkan PPR, melakukan restitusi dan meminta kelebihan bayar pajak dari pemerintah. Perusahaan batubara yang mendapat keuntungan hingga 500 triliun rupiah dari skema Omnibus Law tersebut adalah PT Toba Bara Sejahtera, kepunyaan Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Purbaya berharap Jokowi dapat menjelaskan alasan pembuatan skema batubara dalam Omnibus Law, karena Jokowi secara langsung sudah merugikan negara. Selain itu, dampak Omnibus Law adalah perusahaan asing dibolehkan membawa tenaga kerja dari negara asalnya, serta outsourcing seumur hidup. Inilah yang menyebabkan jumlah... Kemana larinya kekayaan bangsa ini? Sebuah negeri yang berdiri di atas gunung emas, tapi rakyatnya berjalan di atas luka dan hutang. Sebuah tanah yang ditanam minyak, gas, nikel, tembaga, bauksit, bahkan mineral termahal dunia pun bersemayam di perut bumi Nusantara. Namun lihatlah kenyataannya, semakin kaya sumber daya kita, semakin miskin yang merasakan. Negeri ini seperti paradoks yang memalukan. Kekayaan disedot keluar bagaikan air sungai yang tak pernah kembali ke hulunya. Kontrak tambang puluhan tahun, konsesi yang berpindah tangan. Perusahaan raksasa menambang seolah-olah Indonesia hanyalah halaman belakang. Sementara rakyatnya dibebani pajak, ditagih iuran, ditekan aturan. Seakan-akan rakyatlah yang harus menyelamatkan negara yang sebenarnya sudah kaya raya. Dan pertanyaannya semakin menyesakkan. Jika kekayaan alam begitu melimpah, mengapa kehidupan rakyat tetap berat? Mengapa jalan rusak, sekolah roboh, harga sembako menanjak, dan lapangan kerja tak cukup? Mengapa kesejahteraan hanya berputar di lingkar kekuasaan, sementara rakyat yang menjaga bumi ini hanya kebagian debu tambang dan janji-janji yang tak pernah lunas? Inilah ironi negeri kaya raya. Hasil tambang mengalir, tapi bukan ke dapur rakyat. Ia menghilang di balik meja-meja perundingan yang gelap, di antara oligarki yang tak pernah kenyang, di antara tangan-tangan yang memotong lebih dulu sebelum sampai kepada pemilik sejatinya, rakyat. Dan pada akhirnya beban tetap ditaruh di pundak rakyat. Pajak dinaikkan, iuran ditambah, pajak baru diciptakan. Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara mereka yang duduk di kursi empuk justru melonggarkan genggaman terhadap kekayaan bangsa. Inilah suara luka negeri. Bukan karena kita miskin, bukan karena kita tak punya apa-apa, tetapi karena apa yang kita punya tak pernah benar-benar diberikan kepada rakyat. Lagi, Purbaya mengungkap sisi gelap kebijakan era Presiden Jokowi. Setelah negara dirugikan di sektor batubara dan Freeport, kini muncul temuan baru. Perusahaan baja asal Cina dengan pendapatan mencapai 4 triliun per tahun ngemplang pajak. Lebih parah lagi, perusahaan ini disebut diisi hampir seluruhnya oleh tenaga kerja asal Cina dan memasukkan identitas dengan membeli KTP warga lokal untuk membuat perusahaan bayangan. Kasus ini mengkonfirmasi bahwa banyak kebijakan Presiden Jokowi yang justru merugikan negara. Isu tenaga kerja asing Cina tidak bisa berbahasa Indonesia atau Inggris tanpa pekerja lokal hingga ngemplang pajak yang dulu sering dibantah, kini terbukti ada. Terima kasih Pak Purbaya, bongkar terus sisi gelap rezim sebelumnya, supaya para pemujanya sadar pemimpin yang diagungkannya selama ini ternyata terus menyebabkan kerugian negara. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali, 2 kali loh. Telah datang dari Korea, beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang, kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura, 120 investor. Sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga, baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengejutkan, Purbaya temukan fakta baru hutang tersembunyi era Jokowi ribuan triliun yang tak terekspos ke publik. BUMN tergadai,
3.400 wilayah IKN ditawarkan, dijual demi bayar hutang ke asing. Sangat memalukan, bagaimana tidak? Hal ini sampai disorot media asing memberitakan soal utang tersembunyi di era Jokowi. Jadi selama ini, Jokowi diam-diam berhutang? Apa maksudnya? Apa demi ambisi keuntungan semata dan untuk pelanggengan kekuasaan lewat Gibran? Mari kita bahas saja. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line, so it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion. From 4.5 to 8 billion, almost double of what was initially agreed. Now what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. Jadi kalau rakyat marah, rakyat memberikan pernyataan, itu hal yang biasa dalam alam demokrasi. Kecuali memfitnah. Dalam alam demokrasi itu, kita harus siap untuk menghadapi segala bentuk kritis sekasar apapun juga. Ya, sebagai puncak kemarahan publik yang tidak mendapatkan respon. Bahkan yang terakhir dari China, konsesi 34.000 hektar lahan IKN kepada Jinping dan menurut PP 12 tahun 2003, konsesi tersebut memberikan HGU, hak guna usaha, sampai 190 tahun. Kolonial hanya 75. HGB, HP sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara Nusantara. Bahkan Presiden Jokowi meminta Cina menyusun detail desain IKN. Beribu teknisi-teknisi kita, arsitek kita, dan sebagainya tidak dianggap. Universitas juga tidak dianggap. Bahkan ada yang berbahaya. Cina akan menjadi driver utama menyelesaikan IKN. Dan kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Heboh lagi nih, Purbaya buka kotak Pandora lagi. Hutang RI era Jokowi tembus ribuan triliun. Rakyat sengsara kini disuruh bayar hutang lewat pajak. Sedang kekayaan Jokowi melonjak drastis 186%. Ini menimbulkan kecurigaan publik. Apakah ada indikasi memperkaya pribadi di balik proyek ambisius Jokowi yang bermacam-macam selama ia menjabat 10 tahun terakhir ini? KPK diminta siap periksa harta kekayaan Jokowi yang kedengarannya tidak masuk akal ini. Tapi ya, jadi hutang itu jangan dipakai untuk hal yang negatif ke ekonomi kita. Nasional dan internasional yang ada di mana-mana kita cukup dan tapi ya kita akan coba mengurangi pembiayaan hutang semaksimal mungkin. Ya, makanya harus maksimal yang ada kebocoran, kebijakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan seoptimal semaksimal mungkin. Depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik sehingga yang nggak perlu saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tapi saya memotong program-program yang tidak efisien yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang. Jadi akan kita menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan. Ini terkait dengan Pak mantan presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya, naik penyidikan, di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Mendesak KPK untuk segera memeriksa
harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita tidak sedang membicarakan angka, kita sedang membicarakan kejujuran. Ketika Menteri Keuangan Purbaya berdiri di hadapan publik dan mengatakan bahwa utang negara, jika dilihat secara utuh, menyentuh angka puluhan ribu triliun rupiah, sesungguhnya ia tidak sedang membuka laporan keuangan, ia sedang membuka kotak Pandora. Kotak yang selama ini terkunci rapi di balik istilah aman, terkendali, rasio utang rendah, tidak perlu khawatir. Namun kini, satu kalimat sederhana mengubah segaranya. Ini realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan. Kalimat ini terdengar tenang, netral, bahkan teknokratis, tapi dampaknya mengguncang fondasi narasi ekonomi 1 dekade terakhir. Utang bukan lagi angka, tapi beban hidup rakyat. Mari kita jujur, utang negara tidak dibayar oleh menteri, tidak dibayar oleh mantan presiden, dan tidak dibayar oleh elit politik. Utang negara dibayar oleh petani lewat pupuk mahal, pedagang kecil lewat pajak, kelas menengah lewat PPN, anak muda lewat masa depan yang ditarik ke hari ini. Setiap kali rakyat membeli sabun, bensin, pulsa, atau makan di warung, ada pajak, dan dari pajak itulah bunga utang dibayar. Said Didu menyebut cicilan utang melonjak dari ratusan triliun menjadi lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Artinya apa? Artinya negara bekerja bukan lagi untuk membangun, tapi untuk membayar masa lalu. Era proyek, besar, megah, mahal, tapi untuk siapa? 10 tahun terakhir, kita disuguhi pemandangan spektakuler. Kereta cepat, jalan tol ribuan kilometer, ibu kota baru, bendungan, bandara, pelabuhan. Pertanyaannya bukan apakah proyek itu ada. Pertanyaannya adalah apakah semua proyek itu sebanding dengan beban utang yang diwariskan? Dan pertanyaan yang lebih berani yang selama ini tabu diucapkan. Siapa yang paling diuntungkan dari proyek-proyek ambisius itu? Karena faktanya, rakyat kecil tidak naik kereta cepat, petani tidak hidup dari beton IKN, dan buruh tidak merasakan langsung tol Trans Jawa. Namun utangnya, rakyat yang menanggung. Purbaya dan kejujuran yang terlambat tapi penting. Ketika Purbaya mengatakan, kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan. Itu bukan sekedar perubahan jargon. Itu pengakuan tak langsung bahwa ada sesuatu yang tidak sehat sebelumnya. Kejujuran fiskal ini dipuji, tapi juga menakutkan. Karena di negeri yang terbiasa hidup dari stabilitas semu, kebenaran seringkali dianggap ancaman. Namun justru disinilah masalahnya. Jika ekonomi benar-benar sehat, mengapa kejujuran baru berani dibuka setelah kekuasaan berganti?
rakyat disuruh bayar, elit justru makin kaya. Di saat rakyat diminta mengerti kondisi negara, publik dikejutkan oleh fakta lain. Harta kekayaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo melonjak hingga 186% selama menjabat. Ini bukan gosip, ini data LHKPN resmi KPK. Dari sekitar 33 miliar menjadi hampir 96 miliar rupiah. Pertanyaannya bukan sekedar naik atau tidak. Pertanyaannya, dari mana sumber kenaikan itu? Aktivis 98 mendesak KPK untuk memeriksa, bukan untuk menghukum, tapi untuk menjaga akal sehat publik. Karena di mata rakyat, ada paradoks besar yang sulit dijelaskan. Negara tenggelam dalam utang, rakyat diperintahkan berhemat, tapi elit kekuasaan justru terlihat semakin makmur. Apakah ini kebetulan, ataukah konsekuensi dari model pembangunan yang terlalu dekat dengan kekuasaan dan modal? OCCRP, aktivis, dan kecurigaan publik. Ketika nama Jokowi muncul dalam laporan lembaga internasional seperti OCCRP, terlepas dari pro dan kontra, itu cukup untuk menyalakan tanda tanya besar. Dalam negara demokrasi, tanda tanya tidak boleh dimatikan dengan marah, melainkan dijawab dengan transparansi. Justru pemeriksaan terbuka oleh KPK akan membersihkan nama jika memang tidak ada yang disembunyikan. Menghindar, marah, atau menyebut kritik sebagai kebencian hanya akan memperbesar kecurigaan. Kotak Pandora itu bernama warisan kebijakan. Kotak Pandora yang dibuka Purbaya bukan sekedar soal utang. Ia berisi mekanisme pembiayaan proyek, hubungan negara dan oligarki, BUMN yang dijejali utang, APBN yang dipaksa bekerja keras membayar bunga. Dan di dasar kotak itu tersimpan satu pertanyaan besar yang kini menggantung di udara. Apakah proyek-proyek ambisius Jokowi ini murni untuk kepentingan rakyat atau ada kepentingan ekonomi politik yang lebih sempit di dalamnya? Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan publik. Dari politik pencitraan ke politik pertanggungjawaban. Selama bertahun-tahun, kita disuguhi narasi Indonesia baik-baik saja. Tapi kini, setelah kotak dibuka, kita melihat retakan di mana-mana. Dan mungkin inilah inti dari kegelisahan elit. Kejujuran fiskal memaksa pertanggungjawaban politik. Jika utang benar-benar menembus ribuan triliun, jika cicilan membebani generasi berikutnya, jika rakyat dipaksa menanggung beban, maka wajar jika publik bertanya, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab secara moral jika bukan hukum. Kejujuran itu menyakitkan, tapi menyelamatkan. Kotak Pandora sudah terbuka. Menutupnya kembali bukan pilihan. Yang kita butuhkan sekarang bukan saling tuding, melainkan audit menyeluruh, transparansi total, dan keberanian politik. Karena jika tidak, utang bukan hanya angka di APBN, melainkan kutukan sosial yang diwariskan kepada anak cucu. Dan sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak membangun, tapi siapa yang berani jujur dan bertanggung jawab ketika kebenaran akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti maka suatu saat akan tersakiti. Drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang sangat menyakitkan. Tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi selamanya di balik senyum kepalsuan. Setiap luka yang kau berikan akan kembali padamu dengan rasa yang lebih memilukan. Keangkuhanmu hari ini adalah awal penderitaanmu di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan karma yang selalu datang tanpa peringatan. Semesta memiliki cara unik untuk mengembalikan keadilan pada tempatnya. Manisnya kebohongan tak akan bertahan lama di bawah sinar kebenaran. Roda kehidupan selalu berputar, dan waktumu untuk merasakan jatuh pasti akan datang. Keadilan alam semesta mungkin terasa lambat, tapi ia tak pernah lupa dan salah. Apa yang kau tanam hari ini akan kau tuai di hari yang akan datang dengan hasil yang sepadan.